Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nur Fajar, saya dari Prodi S1 Informatika kelas weekend. Dengan NPM 43378552012-384. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Yang pertama, di sini ada daftar isi ya guys. Yang pertama itu ada pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua ada daerah-daerah fungsi. Yang ketiga ada sifat-sifat fungsi. Yang keempat ada contoh soal. Nanti kita akan bahas contoh-contoh. Ya mungkin cuma satu ya. Kita akan bahas contoh soal. Oke, yang pertama ada pengertian. Apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi? Untuk relasi sendiri adalah hubungan antara anggota dari himpunan satu dengan yang lainnya. Untuk fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan tepat satu dengan anggota himpunan lainnya. Nah, di sini ada daerah-daerah fungsi. Yang pertama ada domain atau daerah asal. Nah, yaitu himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Contohnya pada gambar di bawah, yaitu himpunan A yang berisikan 3, 5, dan 7 dengan himpunan B yang berisikan 1, 2, 3, dan 4. Nah, domainnya yang mana sih? Domainnya itu adalah yang A, himpunan A, himpunan yang A, yang dimana dia adalah daerah asal. Nah, itu di sini yang kedua ada kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan, yaitu himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, untuk kodomain ini didefinisikan dengan himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada range. Range merupakan daerah hasil atau sebuah hubungan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Nah, untuk range sendiri yaitu kita bisa melihat dari hasilnya ya, yaitu dari himpunan A menuju ke himpunan B. Mana saja sih? Untuk di sini kita di contoh ini ada terlihat bahwa himpunan A ini berrelasi dengan B yaitu 1 dan 4 ya untuk range-nya. Nah, di sini kita akan membahas sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini satu-satu ya, atau bisa disebut dengan satu-satu. Hanya ya fungsi ini hanya mempunyai satu kawan saja di A atau satu kawan saja di B. Maka fungsi ini disebut fungsi satu atau injektif seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi subjektif ya, atau onto. Nah, setiap himpunan B mempunyai kawan di A, maka F disebut fungsi subjektif atau onto. Tuh. Nah, untuk fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus subjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, contohnya seperti yang di sebelah sini ya guys ya. Itu. Nah, di sini ada contoh soal, guys. Nah, di contoh soal ini saya memasukkan satu soal ya, yang dimana soalnya adalah sebuah perusahaan rental mobil memiliki dua jenis mobil yang disewakan, mobil sedan dan mobil SUV. Setiap mobil memiliki nomor identifikasi unik dan memiliki biaya sewa per hari yang berbeda. Data berikut menunjukkan nomor identifikasi dan biaya sewa per hari untuk setiap mobil. Nah, yang mobil sedan ini nomor identifikasinya ada 101, 102, dan 103. Biaya sewa per hari dalam ribu rupiah atau dalam rupiah ya adalah 200, 250, 300. Nah, dan mobil SUV nomor identifikasinya adalah 201, 202, 203. Untuk biaya sewa per harinya adalah 300, 350, dan 400. Nah, buatlah fungsi yang mempresentasikan biaya sewa per hari sebagai fungsi dari nomor identifikasi mobil. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan jawabannya ya. Fungsi dapat dipresentasikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, yaitu X, Y, di mana X adalah nomor identifikasi mobil dan Y adalah biaya sewa per hari mobil tersebut. Untuk mobil sedan FS sama dengan 101
200, yaitu yang tadi ya guys ya, 101 itu diambil dari identifikasi mobilnya, identitas ya. Ya, seperti identifikasi mobilnya. Yang kedua itu, yang belakangnya itu yang 200 itu adalah harga sewa per harinya. Jadi 101 dan 200.000, 102 dan 250, 103 dan 300. Untuk mobil SUV, SUV 201 300, 202 350, 203 400. Nah, fungsi keseluruhan F yang mempresentasikan biaya sewa per hari sebagai fungsi dari nomor identifikasi mobil adalah gabungan dari FS dan SUV. Nah, di sini adalah ada caranya ya guys ya. F sama dengan FS gabungan dari SUV. Nah, untuk lebih jelasnya, F ini adalah fungsi ya guys ya. Jadi fungsi sedan gabungan dengan fungsi SUV sama dengan, nah ya, fungsinya ini adalah 101,200, 102,250, 103,300, 201,300, 202,350, dan 203,400. Nah, dalam contoh ini kita telah menentukan fungsi yang mempresentasikan biaya sewa per hari sebagai fungsi dari nomor identifikasi mobil untuk perusahaan rental mobil yang memiliki mobil sedan dan SUV. Fungsi ini membantu dalam menghitung biaya sewa per hari berdasarkan nomor identifikasi mobil yang diberikan. Baik, eh, cukup sampai di sini untuk presentasi dari saya tentang relasi dan fungsi serta contoh soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.